Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengatasi picky eater pada anak. Bagi Anda yang punya masalah seputar anak-anak yang susah makan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Elizabeth Hutapea SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Pagi, Mas Mat. Selamat datang kembali di Bincang Sehati, Dok. Ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas salah satu PR yang mungkin ini menjadi PR besar bagi orang tua gitu ya. Udah ngurusin lah rumah tangga, ngurusin pekerjaan, ini ngurusin makan anak yang susah banget alias picky eater gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang picky eater, anak-anak yang suka pilih-pilih makanan gitu. Tapi sebelumnya kalau ngomongin anak makan gitu, sebenarnya di usia berapa anak ini mulai bisa makan yang normal? Karena kan ada yang bilang kalau masih bayi ya makannya yang cair-cair, yang solid nanti usia berapa gitu. Itu gimana, Dok? Iya, jadi picky eater itu sebenarnya salah satu penyebabnya adalah praktek pemberian makan di awal-awal kehidupan yang mungkin ada kesalahan juga ya. Gitu. Itu pengaruh dari situ juga ya? Ya, salah satunya ya. Jadi oleh sebab itu mungkin orang tua perlu mengetahui praktik pemberian makan yang benar, yang tepat pada anak. Mengenai pemberian makanan padat, solid food itu disarankan sekitar usia 6 bulan. Ya. Penelitian menyatakan bahwa bisa diberikan sejak usia 4 bulan ke atas, ya. Jadi 17 minggu usianya sampai 6 bulan. Tapi kalau bisa jangan lebih dari usia 27 minggu. Ya, jadi jangan terlambat. Jadi pemberiannya jangan terlalu cepat, terlalu dini, tetapi jangan juga terlalu terlambat. Jangan di atas 7 bulan baru diperkenalkan makanan. Karena pengenalan yang terlambat itu juga menyebabkan anak itu jadi nanti ke depannya ada masalah makan. Ya, jadi 6 sampai 9 bulan itu sebenarnya masa kritis pada anak untuk diperkenalkan berbagai macam makanan di usia tersebut. Nah, usia itu yang sebenarnya orang tua perlu mendapatkan informasi yang tepat ya. Informasi juga harus yang tepat karena sekarang banyak informasi di internet, Google ya? di Google yang mungkin ada yang kurang tepat ya, sehingga itu kadang-kadang menjadi masalah pada pemberian makan pada anak ke depannya nanti. Gitu. Jadi kalau mau konsultasi ya jangan konsultasinya ke dokter Google. Boleh mungkin sebagai referensi tapi akhirnya harus tetap konsultasi ke dokter gitu, ke ahlinya gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, ini kan menjadi permasalahan umum juga nih, Dok, ketika kalau ngomongin anak-anak plus makan itu pasti yang diingat sama orang tua, kebanyakan orang tua adalah anak itu susah banget makan gitu. Males banget makan. Sebenarnya menyebabkan anak-anak ini males atau susah makan itu sebenarnya apa sih, Dok? Apalagi untuk anak yang hiperaktif ya, Dok ya, itu lari sana lari sini, suruh makan tuh ya ampun, itu orang tuanya bisa sampai ngelus dada. Itu gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya anak itu memang ada masanya dia susah makan. Ya, itu masa yang normal, fase normal. Itu biasanya sejak anak udah mulai bisa berjalan, sejak 1 tahun sampai 3 tahun, bisa sampai usia 5 tahun. Biasanya orang tua semua mengeluhkannya begitu. Waktu diberikan makanan usia 6 bulan gampang. Sesudah 1 tahun kok jadi susah ya, lari anaknya udah bisa jalan, udah bisa aktif dan sebagainya. Ini sebenarnya fase normal ya. Jadi sebenarnya anak itu ada yang namanya food neophobia. Jadi mekanisme ini sebenarnya mekanisme normal. Jadi mekanisme untuk survive. Kalau tidak ada mekanisme food neophobia, itu anak akan memasukkan apa saja ke dalam mulut dan dimakan. Justru mekanisme ini adalah untuk menolong anak, kalau enggak dia bisa makan segala sesuatu yang belum pernah dia makan atau yang memang bukan makanan dan dia akan makan itu kan bahaya ya. Jadi memang mekanisme itu muncul sesudah anak udah bisa mobilisasi, udah bisa jalan, sehingga dia tidak mau mencoba sesuatu makanan untuk dia makan kalau dia belum pernah. Nah, itu sebenarnya normal. Sekarang tinggal bagaimana orang tua mengajarkan, mengedukasi ya, memperkenalkan makanan-makanan tersebut bahwa ini makanan yang memang baik buat dia dan yang lain itu bukan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sejak usia 6 bulan kalau pemberian makannya sudah baik ya, sudah benar, seharusnya ke depannya mungkin tidak terlalu jadi masalah besar ya untuk pemberian makan pada anak. Oke. Berarti kalau gini, Dok, ini kan tergantung, tadi dokter menyebut tergantung apa yang diajarkan di awal mungkin ya oleh orang tua tentang kebiasaan makan gitu. Nah, di luar kebiasaan-kebiasaan yang mungkin salah versi orang tua yang dilakukan untuk anaknya,
ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang umum terjadi pada anak-anak yang ya sering dilakukan pada umumnya anak-anak gitu, yang akhirnya membuat anak-anak ini agak susah makan gitu. Misal nih, kalau sekarang mungkin zamannya 4.0 gitu ya, di mana anak-anak pegang gawai, itu akhirnya menjadi salah satu kebiasaan yang membuat anak terlalu asik dengan gawainya, dan akhirnya susah makan gitu loh. Iya, salah satunya itu ya. Jadi sebenarnya untuk mengajarkan anak makan itu sebenarnya ada feeding rules-nya. Oh, ada feeding rules-nya. Iya, nah itu harus diajarkan oleh orang tua sejak dini, sejak usia 6 bulan. Jadi pada saat orang tua memperkenalkan makanan, orang tua harus punya jadwal. Yang banyak saya lihat sekarang itu adalah tidak ada jadwal. Jadi sebangunnya anak, ya. Jadi misalnya anak 6 bulan, biasanya kita tanyakan, Ibu makannya jam berapa, ya. Kadang-kadang ya makannya bisa 2 atau 3, kadang 2, kadang 3, ya. Kemudian jamnya juga kadang makan pagi dan siang digabung menjadi makanan brunch, ya. Jadi misalnya seharusnya jam 8 dia ada breakfast, kemudian ada makan siang, tapi di tengah-tengah karena anaknya baru bangun jam segitu gitu ya. Jadi itu biasanya kita edukasi ke orang tua jangan mengikuti jam bangunnya bayi, ya. Jadi bayi itu sudah dari usia 6 bulan ada bangun pagi, dia mulai dapat makanan pagi, nanti dia makan siang, makan malam. Jadi jadwal makan harus dibuat dengan baik. Biasanya 3 makanan utama, ya. Kemudian di antara itu adalah susu. Nah, sebaiknya tidak diberikan apa-apa di luar jam itu. Hanya air putih. Nah, yang kebanyakan adalah terlalu banyak snack, terlalu banyak cemilan, ya. Nah, cemilan di antara jam makan itu sebenarnya kadang-kadang tidak terlalu membantu, ya. Kenapa? Karena anak itu jadi tidak mengenal rasa lapar, ya. Nah, lebih bagus adalah kalau dia tidak diberikan apa-apa di antara jam makan, ya, hanya diberikan air putih di antara jam itu. Nah, dia akan mengenal rasa lapar sehingga pada saat jam makan dia lebih menikmati makannya, ya. Itu salah satunya. Oke, berarti dibiarkan timbul rasa lapar dulu supaya si anak ini bisa menikmati betapa nikmatnya makan ketika lapar gitu ya. Begitu juga yang gawai tadi, kalau anak sambil bermain gawai, ya dia juga tidak menikmati makanan sebenarnya, ya, karena dia lupa makanan itu rasanya apa, karena dia sibuk dengan gawainya. Jadi makan sambil ini, jadi nggak fokus, otaknya fokusnya ke gawainya, makannya cuma tinggal masuk, kunyah, masuk tenggorokan udah selesai gitu ya. Jadi tidak ada feel-nya gitu. Dan ini menjadi PR orang tua juga tentang feeding rules ya. Yang tadi dokter sebutkan, ini menjadi PR juga orang tua, tidak hanya melahirkan anak tapi juga harus belajar tuh cara-caranya gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, Dok. Kita baca terlebih dahulu di layar. Dari @Yunita, anak saya usia 1,5 tahun, selalu mengemut makanan sampai berjam-jam. Wow. Makanan sudah saya variasikan atau di blender tapi tetap diemut. Gimana solusinya, Dok? Nah, gimana nih makannya diemut terus nih, Dok? Iya, ini 1,5 tahun seharusnya sudah tidak mengemut ya. Nah, jadi salah satu fase untuk anak belajar mengunyah itu adalah ya tadi pemberian makan di 6 sampai 9 bulan sampai 1 tahun. Jadi feeding itu ya, feeding rules itu salah satunya adalah pengenalan tekstur makanan juga. Nah, ini kadang-kadang suka terlambat pengenalannya, perpindahannya. Seharusnya usia 6 bulan bayi itu makan makanan yang lumat, ya, lumat tapi cukup kental. Jadi tidak terlalu cair dia. Jadi di mulut sudah ada sensasinya. Jadi anaknya belajar untuk menelan. Kemudian usia 9 bulan kita naikkan teksturnya, jangan lupa itu harus dinaikkan teksturnya. Jangan masih tetap bubur. Nah, kan melakukan pergantian tekstur ini itu untuk mengajar anak untuk mengunyah nanti di kemudian hari. Jadi 9 bulan dia naik tekstur menjadi makanan yang dilumatkan, ya, tapi tidak seperti yang tadi, tidak lumat sekali, ya. Jadi mungkin dicincang, ya. Usia 1 tahun diharapkan dia sudah mulai makan makanan keluarga. Jadi kalau anak itu diajarkan sebelum 1 tahun sudah biasa ada tekstur yang bertahap itu perubahannya, 1 tahun seharusnya dia udah belajar untuk mengunyah. Jadi itu sebenarnya kebiasaan yang harus diajarkan di awal supaya nanti sesudah 1,5 tahun seperti kasus ini dia tidak melakukan mengemut-ngemut makanan lagi. Seperti itu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunita. Kita lanjut lagi, Dok. Kalau ngomongin anak-anak, apalagi di masa tumbuh kembang, ini kan banyak sekali PR-nya untuk orang tua, terutama di masalah makan. Nah, kalau picky eater ini sendiri berarti akan pengaruh juga berarti ya, Dok, ke tumbuh kembang anak atau seperti apa? Iya, jadi kalau picky eater-nya menyebabkan anak menjadi sangat susah makan, ya, sehingga jumlah makanannya yang masuk kuantitasnya sangat rendah,
Begitupun kualitasnya, dia cuma mau makanan-makanan yang kurang berkualitas secara gizi, ya tentu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya di kemudian hari. Oleh sebab itu sebenarnya pada kasus picky eater ini penting untuk penilaian status gizi. Jadi mungkin pada saat anak sedang konsultasi untuk diimunisasi di pelayanan kesehatan, nah itu perlu dikonsultasikan mengenai berat badannya. Ya, walaupun ada beberapa anak picky eater tidak terlalu masalah dengan tumbuh kembangnya, karena picky eaternya tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu serius, ya. Nah itu biasanya dengan program makan, ya, yang kita berikan, nah itu biasanya cukup membantu anak untuk mengatasi masalah tumbuh kembangnya. Oke. Dok, nanti kita akan lanjut lagi, Dok. Bagaimana solusinya nanti untuk anak-anak yang picky eater ini supaya anaknya juga asupan nutrisinya baik, orang tua juga tenang, itu sama-sama win-win solution gitu ya, Dok ya. Nanti kita akan bahas. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengatasi picky eater pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Elizabeth Huta PSPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, ini kan menjadi salah satu yang harus diajarkan kepada si anak, kan tadi dokter juga sempat menyebut buat anak itu mengenal rasa lapar gitu kan. Nah ini kan menjadi apa ya, yang sering terjadi juga sebagai orang tua gitu ya. Sering saya baca gitu ya, orang-orang tua ini ketika anaknya lari sana lari sini dari pagi sampai sore dikasih makan susah banget gitu. Kadang-kadang kita bertanya, ini anak lapar sebenarnya nggak sih gitu? Kapan laparnya gitu, dikasih makan nggak mau, tapi dari pagi sampai sore nggak makan apa-apa tapi kok kuat ya, lincah gitu ke sana sini. Sebenarnya apa ya, kalau dibilang ciri-ciri atau tanda-tanda yang mungkin orang tua harus kenali ketika anak ini sebenarnya lapar tapi dia belum mau makan gitu, dan apa yang harus dilakukan gitu, Dok? Iya, jadi pengenalan lapar ya pada anak itu sebenarnya harus sudah dimulai sejak lahir, ya. Jadi pada saat bayi baru lahir, orang tua harus mengenal itu yang namanya feeding responsiveness. Jadi orang tua harus tahu komunikasi dengan bayinya kapan anak lapar. Jadi misalnya pada bayi dia kita bisa lihat misalnya pada saat dia tertidur dan dia sudah mulai bangun tapi mungkin belum sampai menangis, belum sampai buka mata, tapi mulutnya sudah menunjukkan keinginan untuk minum susu, ya. Misalnya mulutnya wajahnya berpaling ke kiri atau kanan, ya, mengecap-ngecap, ya. Nah itu sebagai salah satu tanda bahwa sebenarnya bayi mau mengatakan bahwa dia lapar. Nah, jadi pada saat seperti itu, orang tua seharusnya harus punya respons untuk memberikan ASI. Sehingga anak atau bayi itu sudah mengenal sejak dini bahwa oh ini rasa lapar. Kalau saya lapar nanti saya dapat susu, dapat makanan, dapat ASI gitu, ya. Nah, jadi pada saat itu orang tua dengan memberikan ASI itu berarti sudah memberikan respon yang baik, anak jadi tahu ini namanya rasa lapar. Jangan sampai misalnya masih bayi, bayinya sudah sampai menangis kejar, ya, meminta ASI, ya, karena dia kelaparan dan orang tua masih belum mengerti juga. Belum ngerti juga. Nah, sehingga anak-anak bayi-bayi itu juga sepertinya jadi tidak belajar untuk mengetahui mana yang namanya rasa lapar. Ya, jadi kalau dia sudah menangis itu sudah lapar sekali dan kita biasanya kita berikan ASI, anaknya tidak mau. Nah itu. Sehingga orang tuanya berpikir oh mungkin ini bukan lapar. Bukan lapar gitu ya. Sebenarnya bisa saja bayinya lapar, cuman sudah marah. Oh. Jadi biasanya kalau dia sudah nangis yang menjerit-jerit, ya, sudah kelaparan dari tadi, ya. Dibiarin. Jadi kalau dia sudah menangis seperti itu, memang yang harus kita lakukan pertama adalah menenangkan bayinya. Ditenangkan dahulu, apakah digendong-gendong, diayun-ayun, kemudian baru diberikan ASI. Karena biasanya kalau dia sudah menangis terlalu hebat, kita berikan ASI dia malah menolak juga, meronta-ronta. Padahal sebenarnya dia lapar. Padahal sebenarnya dia lapar. Jadi penting bagi orang tua sejak awal masih pemberian ASI, dia sudah melihat kapan ini bayi saya lapar. Salah satu juga menjadi parameter bisa misalnya waktu. Jadi misalnya kita udah lihat, oh udah 2 jaman, udah 3 jam, seharusnya bayinya lapar, ini masih tidur.
belum bangun, maksudnya Mm-mm. jangan nunggu bangun, mungkin lihat aja pada saat dia baring begitu, pada saat dia tertidur, mungkin mukanya sudah Mm-mm. geleng-geleng, kepala mulutnya sudah mengecap-ngecap, itu artinya dia sebenarnya sudah mulai lapar. Jadi tetap boleh diberikan langsung ASI, ya. Oke, Gitu. berarti orang tua ini memang harus tahu tanda-tanda ciri-cirinya kapan Ya, nih anak jadi lapar. itu akan menjadi pola buat bayi untuk kedepannya nanti pada saat dia menjadi anak ya. Tadi kan bayi sampai 6 bulan cuma dapat ASI. Nah, dia akan belajar, oh ini lapar, oh ini habis ini kenyang. Orang tua juga harus tahu kapan kenyang. Jadi kalau pada saat memberikan ASI, oh ini bayinya udah kenyang, udah tidak mengisap lagi, tidak menyusui lagi, dilepas. Jadi dia tahu, ibunya tahu kapan bayinya lapar dan kenyang. Bayinya juga tahu kapan dia harus kapan dia lapar dan kapan dia harus berhenti. Oke dok, sebelum kita lanjut kita angkat penelpon dulu dok. Ini ada yang menelpon kita. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo, saya Ria dari Bandung, dok. Mbak Diah di Bandung. Iya, Ria dari Bandung. Saya mau nanya nih, dok. Anak saya kan umur 2 tahun, tapi sampai sekarang tuh tidak mau makan nasi, dok. Hanya mau minum susu formula saja, dok. Terus ngemil juga jarang banget. Dulu waktu umur 6 bulan, waktu saya suapin bubur mau, dok. Tapi sampai sekarang tuh gak mau lagi tuh makan nasi. Apa yang harus saya lakukan ya, dok? Soalnya tuh saya khawatir banget kalau anak saya cuma minum susu formula saja, dok. Berat badannya berapa, Bu? Berat badannya itu sekitar 15 kilo. Oke, 2 tahun ya? Iya. Oke, 2 tahun 15 kilo. Sampai sekarang tidak mau makan nasi, hanya minum susu sehari berapa kali, Bu? Sering sih, dok, dia minum susu, dok. Kalau dia mau mungkin lapar, dia minta susu, terus langsung saya buatin, dok. Oke, di bawah 1 tahun dia makan tidak ada masalah? Tidak ada masalah, saya suapin bubur, dia mau, dok. Oh, di atas 1 tahun baru ada masalah makan? Iya, sampai sekarang tuh nggak mau makan nasi lagi, dok. Hanya susu saja. Oke. Ya. Sudah jelas, dok? Oke, baik, terima kasih Bu Ria yang ada di Bandung. Kita akan coba jawab. Gimana, ya, dok? Jadi ini salah satu sebenarnya kasus yang sering ya, anak-anak seperti ini. Jadi umur 2 tahun tidak mau makan, hanya susu saja ya. Sebenarnya seperti tadi kasus ini di bawah setahun dia tidak ada masalah katanya, mau makan. Tapi di atas tahun udah mulai nggak makan. Yang tadi kita kembali lagi, sebenarnya itu fase normal awalnya ya. Jadi awalnya itu fase normal, 1 tahun ke atas anak udah mulai menolak makan, maunya lari-lari, maunya main dan lain-lainnya ya. Nah sebenarnya yang penting adalah pada saat fase ini muncul, kita sebagai orang tua itu harus mengantisipasinya dengan baik. Jadi artinya gini, jangan stres, karena kadang orang tuanya udah stres duluan, udah panik dulu, ini anak nggak mau makan, ini bagaimana gizinya. Jadi pada saat dia tidak mau makan, langsung kita gantikan susu. Nah, dengan menggantikan segera dengan susu, dalam tanda kutip kemungkinan berlebih susunya, itu akan menyebabkan anak semakin susah makan. Jadi sehingga muncullah kasus-kasus seperti ini, jadi anaknya tidak mau makan, maunya susu saja. Kalau kita lihat berat badannya 15 kilo, umur 2 tahun, itu sebenarnya berat badan cukup, bahkan agak over. Sebenarnya 2 tahun itu kan sebenarnya sekitar 12-13 kilo. Ini 2 tahun 15 kilo. Sebenarnya untuk berat badan dia cukup, bahkan agak lebih. Tetapi mungkin komposisi gizi yang ada dia dapatkan itu adalah tidak optimal, tidak baik karena hanya susu saja, tidak ada makanan yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita flashback ya untuk kasus yang belum kejadian yang nanti kita bahas ini, itu sebenarnya pada saat setahun anak sudah mulai ada masalah tidak mau makan, orang tua tetap melakukan feeding rules. 3 kali makan utama, susu hanya 3 kali di antara jam makan, dan di antara jam itu tidak diberikan apa-apa kecuali air putih. Tidak boleh snack, tidak boleh gadget. Makan paling lama 30 menit stop. Itu feeding rules ya. Jadi ada jadwal makan harus ikutin yang benar. Jadi pagi, siang, malam. Jadi nggak ada istilah tadi siang anaknya kalau mau makan jadinya mundur jam 2, jam setengah 3. Nggak boleh. Tetap harus ada jam makan supaya nanti perutnya sendiri yang akan punya habit ya, punya rasa lapar. Seperti kita kalau kita sebenarnya kayak kita orang dewasa nggak usah lihat jam, kalau perutnya udah bunyi-bunyi udah tahu nih udah jam 12, jam 1. Sama seperti itu ya. Nah, jadi kalau anaknya tidak mau makan, jangan langsung dikasih susu. Jadi pada kasus ini dikatakan tadi mau susu saja, coba mulai pelan-pelan ibunya untuk mengatur jam makan. Susunya dihilangkan. Bukan dihilangkan semua.
Tapi 2 jam sebelum jam makan jangan diberikan susu supaya anaknya tidak kenyang pada saat kita mencoba untuk mengenalkan makanan. Kemudian ibunya bisa mencoba tadi makan bersama keluarga. Jadi jam makan itu adalah ibunya makan juga. Jadi bukan disuapin anaknya sambil bermain di luar atau di mana. Kalau misalnya di rumah itu ada ibunya atau ada adiknya atau ada kakaknya, makan bersama di jam yang sama. Kemudian diajarkan untuk makan di meja makan bersama-sama dengan ibunya atau keluarga yang lain seperti itu ya. Jadi mungkin untuk belajar mengurangi susunya pada kasus yang ini. Oke dok, tadi kan dokter menyebut ada jamnya, 3 kali makan, 3 kali susu, hindari snack, cukup dengan air putih gitu ya. Nah kalau semisal, tadi kan kasusnya Buria ketika anaknya nggak mau langsung dikasih susu. Tadi dokter menyebut jangan langsung kasih susu gitu, tapi upayakan si waktu makannya ini berjalan dengan teratur gitu. Makannya makan, susu ya susu, air putih gitu. Tapi gimana kasusnya dok, kalau semisal kayak Buria tadi ketika jam waktunya makan, si anaknya nolak gitu. Maunya susu gitu. Sementara kalau kita mau ngasih makan itu dia mungkin anak bisa berontak atau gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya tadi kita berikan lingkungan yang nyaman buat dia ya. Dan kita cari juga mungkin tipe-tipe makanan yang buat dia menarik ya. Jadi kalau kita ikutin terus seperti ini ya tidak akan selesai, dia maunya susu terus nanti sampai besar ya. Jadi sebenarnya mungkin ada fase, ada waktu di mana kok sepertinya jangan-jangan nanti lama-lama kurang gizi karena orang tua mungkin udah takut, aduh nggak makan dia bagaimana nih ya. Tapi sebenarnya dengan dia belajar makan cuma 2-3 sendok tidak apa-apa di jam itu. Nanti susu akan diberikan mungkin 1-2 jam sesudah jam makan. Misalnya dia sebelum tidur siang dia dapat susu selingannya. Kemudian nanti pada saat dia bangun tidur sore tidak diberikan apa-apa, mulai lagi nanti jam 5 dia mulai dapat makan malam lagi. Cuma dapat 2 sendok, 3 sendok tidak apa-apa. Tetapi bukan susu yang diberikan, nanti sesudah itu baru dikasih susu lagi. Selang di antara itu. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ria yang ada di Bandung. Oke, dok, sebenarnya kalau anak ini picky eater ini bisa berakhir atau berujung pada yang namanya malnutrisi nggak sih? Bisa, ya. Jadi picky eater ini bisa nanti menjadi malnutrisi kalau mungkin orang tua tidak memberikan sikap yang baik ya, sikap yang benar. Jadi kalau ada picky eater seperti ini, sebenarnya orang tua tinggal melihat ya. Anak itu kan sebenarnya picky eater itu dia masih makan ya. Kita bukan sebutin anak yang benar-benar susah makan. Picky eater itu dia sebenarnya masih makan, cuman dia pilih-pilih makanannya. Maunya yang ini, maunya itu, mau ini. Sebenarnya sih tidak apa-apa. Kita bikin saja daftarnya mana makan yang paling dia suka, mana makan yang hanya suka, dan mana makan yang dia tolak. Ya, jadi setiap hari, setiap kali dia makan, jadi 3 kali makan sehari itu selalu ada makanan yang dia suka. Yang dia suka itu selalu ada, ya, ditaruh di mejanya. Sisanya adalah makanan yang hanya mau dan yang dia tidak suka. Sehingga anaknya minimal dia mau coba itu makanan yang di piringnya dia. Karena setiap makan ada makanan yang dia suka. Jadi misalnya anak kan biasanya senangnya telur misalnya ya. Jadi setiap jam makan itu dia ada makanan yang nggak 3 kali telur kan. Dia misalnya senangnya telur sama misalnya makanan lain. Nah, misalnya dia senangnya ayam contohnya. Jadi ada telur mungkin supaya dia tidak over, telur yang siang sama malam itu dibagi 2. Misalnya telur dadarnya 1 dimasak bagi 2. Jadi setiap makan itu dia ada telur. Di luar makanan yang lain. Makanan lain contohnya misalnya dia kan kita mau memperkenalkan misalnya daging sapi, misalnya dia nggak mau. Jadi ada telur, ada daging sapi, ada sayur, ada nasi di piringnya. Dengan dia lihat telur minimal dia akan coba untuk makan makanannya daripada tidak ada yang dia suka gitu. Oke, ini berarti tugas si orang tua untuk mix and match, combine beberapa makanan gitu ya, dok ya. Oke dok, nanti mungkin di segmen terakhir kita akan membahas tips-tips simpel yang bisa dilakukan orang tua untuk meminimalkan anaknya menjadi picky eater atau menghilangkan atau mengatasi picky eater itu sendiri ya dok ya. Ya pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi picky eater pada anaknya. Masih bersama dengan Dr. Elizabeth Hutapea, SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita bahas beberapa ya tipsnya. Kita lihat yang pertama.
senang makan di rumah. Nah, maksudnya mungkin ini quality time, makan bareng sama keluarga, ini bisa menjadi salah satu solusi mungkin ya dok ya, untuk kemudian mengajari anak supaya tidak picky eater. Maksudnya kayak orang tua ikut makan, terus makan sayur, makan ini, aduh enak loh dek gitu. Jadi anak kayak termotivasi, terdukung juga untuk makan yang sehat-sehat juga gitu dok. Iya betul. Jadi sebenarnya salah satu tips untuk anak picky eater adalah makan bersama keluarga dalam arti begini. Jadi anak itu sebenarnya dia lebih tidak mau makan kalau kita tawarkan ya. Jadi kalau kita taruh di piringnya, kamu makan ini, kadang-kadang dia tidak mau. Nah itu. Justru lebih bagus makanannya kita taruh di tengah-tengah. Ada misalnya sayur, ada ikan, ada apa segala macam. Tapi itu adalah makanan yang sama dengan kita. Lalu kita ambil makanan itu di piring kita masing-masing. Kita berharap biasanya anaknya juga akan mencoba ambil sendiri dari piring-piring tersebut. Dia akan tertarik kalau dia tidak ditaruh di piringnya, tetapi hanya ditaruh di tengah gitu. Karena anak itu akan merasa dia yang menjadi dia memimpin dirinya sendiri. Jadi dia sebenarnya lebih senang. Jadi dia lebih senang dia ambil sendiri dan dia akan menikmati dibandingkan dengan kita sudah taruh ini buat kamu, ini buat kamu. Jadi disuruh ya, dipaksa. Ya, gitu jadi kan lebih bagus makan sama-sama aja. Kita ambil dari tengah, kita makan, kita menikmati, enjoy di depan dia ya. Jadi dia juga akan mencoba untuk ini sepertinya enak nih. Ya. Oke, jadi ambil sendiri ya. Ambil sendiri. Oke, next. Batasi waktu. Waktu makan maksimal tadi dokter sempat menyebut ada 30 menit ya. Ya, feeding rule-nya 30 menit. Ya, selesai tidak selesai, selesai. Ya. Selesai tidak selesai harus selesai ya. Selesai. Habis tidak habis harus selesai di 30 menit itu. Oke, berarti kalaupun ya doanya sih habis gitu ya dok. Tapi kalau belum habis tetap nggak boleh ya dok. Kenapa itu dok harus 30 menit? Ya, supaya anak juga menikmati masa makannya ya. Kemudian juga anak untuk diajarkan supaya dia makan juga ada waktunya ya. Gitu, seperti itu. Oke, selain ada waktu makan, maksudnya durasinya tadi 3 makan, 3 susu, selingan air putih, juga waktu makannya durasinya cuma boleh 30 menit maksimal gitu ya. Oke, karena biar waktu yang pas untuk menikmati makannya gitu ya. Kita lanjut. Hindari pengalihan. Nah, hindari pengalihan itu maksudnya kalau di pikiran saya itu kayak gawai. Maksudnya supaya si anak ini nggak fokus ke makannya, akhirnya gawai. Yang penting anaknya makan ini nggak boleh deh. Iya, jadi sebenarnya pengalihan seperti televisi ya, kemudian handphone ya, game, internet segala macam itu sebenarnya sebaiknya dihindari ya. Jadi pada saat makan itu sebenarnya quality time juga sebaiknya ya. Jadi di saat makan itu anak itu adalah menikmati makan dan menikmati masa bersama keluarga. Jadi dia bisa sambil berbicara ya, kemudian ada kontak mata yang baik ya. Nah seperti itu diharapkan membuat anak jadi benar-benar menikmati lah masa jam-jam makannya tersebut. Jadi sebaiknya hindari seperti ini ya. Oke. Nah perlu nggak sih dok ketika agak susah gitu ya, si orang tua ini harus memperkenalkan makanan baru ke si anak gitu. Dan di usia berapa ini bisa makanan-makanan baru ini bisa diadaptasi oleh si anak? Iya, jadi sebenarnya kembali lagi di masa kritis tadi, di usia 6 sampai 9 bulan tadi. Jadi untuk di awal ya sebenarnya anak itu harus sudah diperkenalkan berbagai macam makanan. Jadi sebenarnya pemberian makanan dengan menu tunggal pada saat usia 6 bulan itu sebenarnya tidak disarankan. Karena itu akan membuat anak kemungkinan besar nanti menjadi picky eater. Ya, tetapi pada saat 6 sampai 9 bulan itu anak diajarkan dalam satu menu makanannya, porsi makanannya itu ada lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ya, ada lemak, ya, ada serat, ya, di situ lengkap di makanannya itu. Sehingga anak dari awal udah tahu berbagai macam rasa. Dan satu hal lagi ya, yang penting rasa. Kadang-kadang itu tadi mungkin membaca internet segala macam, garam itu bukan berarti tidak boleh sama sekali diberikan. Ya, garam, gula bukan tidak boleh diberikan, boleh, tetapi ada jumlahnya maksimalnya. Jangan terlalu banyak. Ya, tapi salah orang tua kadang-kadang tidak memberikan garam dan gula sama sekali pada saat usia 6 bulan. Sehingga anak itu mungkin tidak menikmati masa makannya, tidak ada rasa yang nikmat. Jadi sebenarnya anak itu udah bisa merasakan ya dok ya? Sudah, sejak usia 4-6 bulan itu anak itu sudah merasakan makanan, apalagi dia ASI. Anak ASI itu lebih, taste-nya lebih baik karena dia sudah merasakan berbagai jenis makanan melalui ASI ibunya. Ya, jadi pemberian garam dan gula itu boleh. Yang tidak diperbolehkan mungkin, yang mungkin agak salah kaprah itu,
Jangan memberikan bubur beras dengan gula saja, itu kan dulu ya. Jadi diberikan tepung beras sama gula saja. Oke. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya. Oke, dok, terakhir dok, bersabar. Ya, ini merupakan Pamungkasnya orang tua harus bersabar nih dok. iya, bersabar itu merupakan hal yang agak sulit ya. Mungkin orang tua sudah berasa saya udah masak seharian, udah pakai menu dari YouTube, dari segala macam. Sekalinya anaknya menolak ya. Jadi pas anak menolak, orang tua langsung ada respon untuk mungkin marah, kecewa dan sebagainya. Nah itu membuat proses makan anak juga menjadi tidak nyaman. Sehingga kedepannya anak belum apa-apa dia udah menolak. Karena dia tahu ibunya akan marah. Oke, berarti ya jalan terakhir adalah sebelum ke solusi-solusi yang lain itu orang tua harus bersabar supaya bisa mencari jalan terbaik gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Elizabeth hari ini sudah hadir kembali di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak ini tidak picky eater dan orang tua mulai belajar banyak tentang feeding rules tadi ya dok ya. Terima kasih dok, saya sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radha Madya Samit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.